Bagian pendahuluan ini biasanya terdiri dari subbagian pembuka. Berisi kata pembuka termasuk judul dari perjanjian dan tanggal perjanjian. Subbab bagian pencantuman identitas pada para pihak. Berisi elaborasi dari pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian. Ada subbab bagian penjelasan. Berisi penjelasan mengapa para pihak membuat perjanjian. Ini yang tertuang di bab pendahuluan. Contoh sub pembuka. Perjanjian kerjasama operasi. Selanjutnya disebut perjanjian yang dibuat pada hari ini, misalkan Senin, tanggal berapa, di Surabaya misalkan oleh dan antara. Atau yang kedua contohnya perjanjian jual beli aset. Nama perjanjian ini dibuat ditandatangani di bla 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 pada hari ini bla 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 tanggal bla 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 oleh dan antara. Atau this assessment of project contract here in after refers to as agreement is made and entered into as bla 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 by and between. Atau this joint venture agreement bla 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 ya. Saya lanjut. Contoh subbab pencantuman identitas misalkan PT X YZ NPWP nomor sekian yang didirikan dengan akta notaris misalkan Oni Wijaya Sarjana Hukum di Jakarta nomor sekian tanggal sekian sebagaimana telah diubah terakhir dengan akta nomor sekian tanggal sekian yang telah disahkan dengan keputusan Menteri Kehakiman nomor sekian tanggal sekian dan telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor sekian tahun sekian Berita Negara Republik Indonesia. Adik-adik kalau sekarang jenengan mau buat PT itu harus ada BNRI-nya. Ini sudah berlaku sejak 2 tahun. Jadi kalau jenengan buat PT minta di notarisnya harus ada BNRI. Ya, daftar di BNRI memang ada tambahan biaya yang telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor sekian tahun sekian, Berita Negara Republik Indonesia tanggal sekian nomor sekian, berkedudukan di Jakarta misalkan dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh misalkan Bapak Dr. Paryono, Direktur Utama PT XYZ, selanjutnya disebut XYZ. Ini yang saya jadikan contoh ini kan akta notarial saya, biar lebih jelas. Berita negara ini di mana, Pak? BNRI yang daftarkan notarisnya, Mas. Oh, notaris, siap. G. Jadi apa? Selain SK, jenengan harus minta BNRI-nya. Biasanya dari harga kesepakatan awal jenengan harus jelaskan, Pak, saya minta komplit loh, Pak. NPWP-nya tolong dibuatkan, BNRI-nya tolong dibuatkan sekalian. Nanti yang ngajukan notaris, nanti bentuk fisiknya akan dikirim ke alamat PT jenengan, tempat kedudukan itu, soft copy-nya nanti diterima notaris beberapa hari kemudian nanti dikirim ke jenengan. Oke, saya lanjut Oke, ya. Pak. Oke, oke. Contoh subbab bagian pencantuman identitas. PT KMN suatu badan usaha patungan dalam pendirian yang sahamnya dimiliki misalkan PT VX PKL sejumlah misalkan 33%, 33,3%, PT BKL sejumlah 33,3%, PT NOB sejumlah 33,3% yang didirikan berdasarkan akta notaris Dr. Oni Wijaya SH di Jakarta nomor sekian tanggal sekian yang sedang dalam proses pengesahan Menteri Kehakiman berkedudukan di dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh salah satu pihak misalkan Mr. Cahyono, Direktur Utama PT KMN, selanjutnya disebut KMN. Pencantuman identitas ketiga, misalkan PT TRI, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kalimantan, misalkan dalam hal ini diwakili oleh Dr. Subhan yang bertindak dalam kedudukan selaku direktur dan untuk tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini telah melakukan persetujuan dari RUPS Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa pemegang saham PT TRI sebagaimana terbukti dalam berita acara Rapat Umum Pemegang Saham PT TRI tertanggal bla 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 yang dilampirkan dalam perjanjian ini disebut penjual. Gimana Mas Prawira? Coba maksudnya gimana?
Iya Pak, kalau di tempat saya kan kebetulan alat medis Pak, itu berhubungan dengan eh, kerjasama kontrak payung antara kami Alkes dengan rumah sakit pemerintah, contohnya Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nggih, Nah, itu biasanya rumah sakit kan concern terhadap harga ya, karena mereka sudah nggih, budgeting dari awal. Nah, harga ini mengikat, mengikat dalam artian tidak ada perubahan untuk setahun ke depan, kemudian ada nggih, jaminan produk tidak discontinue, after nggih, supportnya juga jelas, kemudian nggih, eh, mesin upgrade softwarenya pun bisa eh, ada jaminan juga seperti itu, Pak. Kalau MOU nggih, biasanya klausulnya tidak mengikat seperti yang ada pada kontrak payung dan mungkin kompetitor pun masih bisa masuk, Pak, kalau MOU. Kalau kontrak nggih. payung ini kita mengikatnya lebih kuat. Iya, betul, betul. Iya, Mas. Kontrak payung dalam artian ya kontrak itu sendiri, ya perjanjian itu sendiri. MOU itu kan dalam artian kita kan masih lobby-lobby. Masih lobby-lobby, kesepakatan nanti seperti seperti ini, setuju, baru kita buat perjanjian. Perjanjian sebelum diteken kan otomatis pasti dibaca ataupun dibacakan oleh notarisnya, toh, Mas. Dan biasanya sama pihak notaris, kalau memang memakai notaris itu kan dikirim dulu filenya, tolong dibaca Pak, mana yang disetujui, mana yang tidak. Kalau memang sudah sepakat, Bapak bisa menghadap ke kantor, misalkan besok jam segini, gitu Mas. Jadi ya yang jenengan masuk kontrak payung ya perjanjian itu sendiri. Memang perjanjian itu mengikat berdasarkan waktu yang disepakati. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, Mas. Terlepas itu perjanjian di bawah tangan dengan sekedar pakai materai atau perjanjian yang menggunakan akta otentik di notaris itu juga mengikat para pihak. Notaris kan tidak ada dalam pihak tersebut. Notaris itu menuangkan keinginan para pihak dalam bentuk akta. Nggih, jadi kalau memang kesepakatan sudah dibuat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak dan prestasi itu harus dipenuhi. Nggih, ngaten Mas Faryana. Anu Mas Prawira. Oke, Pak, siap. Tadi menambahkan pertanyaan tadi sih, Pak. Oh, Dari sudut nggih, siap pandang siap. apa, saya sebagai pelaku karyawan pelaku bisnis gitu, Pak. Nggih, nggih. Langsung Jenengan aplikasi. jenengan anu ya apa? Celestical berarti ya Mas ya. Apa, Pak? Celestical ya berarti ya karena kan berhubungan dengan tender-tender project gitu ya Mas. Iya, cuman sekarang metodenya kan lebih ke e-purchasing, Pak, kayak katalog. Oh, nje, 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 nje. Oh, sama ya kayak apa? Tender-tender di pemerintahan semua sekarang pakai katalog semua ya, Mas ya. Iya, betul, Pak. Karena ada sistem informasi rancangan umum pengadaan, kemudian itu harus Nggih. upload dulu sebelum realisasi teknis untuk pelaksanaannya, Pak, gitu. Jadi kalau belum ada di aplikasi Sirup, itu ya tidak bisa Nggih. untuk tiba-tiba dibeli atau dibelanjakan. Oh, nje, nje, nje. Sekarang gitu ya, Mas. Masya Allah. Jadi apa? Jadi anu ya, apa? Sekarang harga semakin mepet ya, Mas ya. Iya, betul, Pak. Dengan LKPP yang sekarang harganya semakin marginnya tipis, Pak. Nje, nje. Ya, so teman-teman jenengan ya mungkin bisa jadi seorang sales yang handal, marketing yang handal, tapi belum tentu bisa jadi pengusaha yang handal loh Mas. Kenapa? Karena pengusaha itu butuh mental. Saya banyak teman-teman, ya dulu memang dia berawal dari sales yang hebat, penjualannya hebat. Begitu wira swasta sendiri dia remuk Mas. Kenapa kok bisa seperti itu Mas Prawira? Eh, karena ini Pak, eh, konsep karyawan dengan konsep wirausaha yang langsung self fighting itu beda Pak. Injih, laras, laras. Iya, misalkan gini apa, jenengan punya uang 1 miliar ya Mas. Atau misalkan jenengan sekarang apa kerja sebagai manajer ataupun sebagai sales ticker, apa koordinator. Jenengan dapat project 5 project. Satu project 2 miliaran misalkan. Nggih. Itu kan berarti nilai projectnya kan total kan 10 miliar ya Mas. Itu jenengan sebagai karyawan. Di saat satu project song atau misalkan tidak terbayar, itu kan tidak terlalu ngefek di kehidupan jenengan. Paling efeknya di bonus ya, Mas. Jenengan paling dimaki-maki bos. Iya, kan prakteknya seperti itu Betul. ya, Mas. Iya, karena Atau, rasa self belongingnya beda Pak ya. iya, tapi di saat jenengan jadi pengusaha, misalkan jenengan punya uang 1 miliar misalkan, jenengan dapat
5 proyek tersebut kan bisa utang-utang semua ya. Di saat satu proyek tidak tertagih, wah, rumah tangga bisa ikut goyang loh Mas. Tuh Bisa Pak, ndak karena karu-karuan, nah itu harus loh. cash flow sendiri kan Pak ya, Nggih. dan Nah, tidak ada kalau backupnya. iya. Nah, begitu perusahaan kan begitu ada masalah kita paling dimaki-maki bos atau kita dimutasi, ada bagian tertentu yang handle akhirnya. Sedangkan kalau kita jadi pengusaha, wah kita hendak karu-karuan. Untuk kaya itu memang tidak harus jadi pengusaha. Untuk kaya kita harus bersabar dan menabung serta berinvestasi. Jadi karyawan pun bisa kaya kalau kita hati-hati. Jadi pengusaha pun juga bisa remuk kalau kita tidak hati-hati. Karena di saat kita jadi karyawan, penghasilan kita banyak, itu kan pasti mas. Satu ditambah satu sudah pasti dua. Tinggal kita jangan sampai jadi min dua karena kita boros. Jangan sampai kita boros. Tapi kalau jadi pengusaha memang satu plus satu itu hasilnya bisa 11. Memang, tapi juga tidak menutup kemungkinan satu ditambah satu itu bisa min 11. Efek buruknya kan di situ. Jadi kalau istilah saya jadi pengusaha itu sudah pasti rugi, tapi resikonya kaya. Contoh sebab bagian penjelasan, misalkan para pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut, misalkan bahwa bla 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 dan seterusnya. Ini PPT saya banyak, saya lewati aja. Bagian isi yang terdiri dari pasal-pasal, bagian isi terbagi menjadi klausula definisi. Jadi definisi dari itu harus dijelaskan, klausula transaksi, klausula spesifik, klausula ketentuan umum. Ini harus dijelaskan di pasal-pasal itu. Klausula definisi. Klausula definisi adalah pasal-pasal yang mengatur tentang berbagai definisi, interpretasi maupun konstruksi dalam perjanjian. Contoh klausula definisi PT PMA Company ya, Selminda Indonesia Limited Liability Company Incorporates by neutralial deed after approval by the relevant governmental authorities established pursuant to article dan seterusnya ya.